Imam Bukhari, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca bi Fatihatil Kitab, dengan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat yang lain Ummul Kitab. Hadis ini dipegang oleh Imam Syafi'i yang mengatakan kalau Al-Fatihah adalah rukun salat. Pada masa yang sama Imam Syafi'i dan juga pengikutnya madhabnya meletakkan syarat-syarat Al-Fatihah atau tuntutan yang mesti dipenuhi oleh seseorang bila mana membaca Al-Fatihah di dalam salat. Di antaranya adalah ada 14 sabtu di dalam Al-Fatihah, yang kalau satu sabtu tidak dibaca maka tidak lengkap Al-Fatihahnya, walaupun hanya satu huruf, apatah lagi satu ayat. Satu huruf saja tak boleh gugur. Yani kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka, sebetulnya iyyaka double ya. Kalau dibaca tanpa satu ya gugur. Kalau satu ya gugur, tak lengkap Al-Fatihahnya. Kalau tak lengkap Al-Fatihahnya, tak sah sholatnya. Di antara syarat Al-Fatihah juga dalam mazhab Imam Syafi'i adalah Bismillahirrahmanirrahim, salah satu ayat daripada Al-Fatihah, wajib untuk dibaca juga. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, Al-Fatihah rukun dalam salat, dan bacaan Al-Fatihah mesti lengkap 7 ayat termasuk Bismillah, dan juga tak boleh gugur walaupun satu huruf di dalam sabtunya, mesti dibaca lengkap semua. Bermakna kalau satu huruf tak boleh gugur, apatah lagi 2, apatah lagi 1 ayat. Hanya dalam mazhab Imam Abu Hanifah, Al-Fatihah bukan merupakan rukun dalam salat, tapi boleh membaca ayat apa saja yang lebih kurang banyaknya, lebih kurang sama dengan surat Al-Fatihah, yakni 7 ayat, tapi surat apa saja, maka sah menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Walaupun dalam mazhab Imam Abu Hanifah digalakkan dengan galakan yang kuat untuk membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Jadi kalau seseorang tidak membaca Al-Fatihah dalam salat, mengikut mazhab Imam Abu Hanifah adalah sah walaupun meninggalkan perkara yang afdal. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah kecuali dengan baca Al-Fatihah. Karena kita berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i di sini, maka kita pun wajib membaca surat Al-Fatihah lengkap daripada awal sampai akhirnya. Ini dari segi hukum baca Al-Fatihah dalam salat. Bila mana berlaku kesilapan di dalam salat, dalam bacaan Al-Fatihah, lebih-lebih lagi bila mana salat berjamaah. Di antara syarat berjamaah anda ya'taqida bi butlani salati imamihi. Dalam syarat salat berjamaah, makmum tidak meyakini batalnya salat imam. Makmum tidak meyakini batalnya salat imam, baru makmum boleh ikut imam. Tapi kalau makmum yakin salatnya imam batal, makmum tak boleh ikut. Kalau makmum meyakini batalnya salatnya imam, makmum tak boleh ikut. Macam mana nak ikut imam yang diyakini salatnya batal? Bila mana imam melakukan kesalahan dalam salatnya, dan kesalahan itu kesalahan yang menyentuh tentang rukun, mungkin imam melakukannya luar. Di sini kita bahaskan makmum dulu sebelum imam, sebab ini syarat jatuh kepada makmum. Makmum tak boleh makmum tidak meyakini batalnya sholat imam. Kalau imam tadi tertinggal 1 ayat dan makmum tahu, kalau imam tertinggal 1 ayat diteruskan oleh imam,
sampai ruku, i'tidal dan sujud seterusnya. Di sini makmum yang tahu salatnya imam tadi yang tak baca satu ayat, maknanya imam tadi tidak menyempurnakan rukun. Sementara di dalam salat itu rukun mesti dilakukan secara tertib. Tak boleh pergi ruku sebelum selesai Al-Fatihah. Tak boleh pergi i'tidal sebelum pergi ruku. Ini kan syarat rukun salat dan tertib kan. Tak boleh pergi ruku sebelum kita selesai Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu rukun sebelum ruku. Kalau makmum yang tahu, ini makmum yang tahu imam gugur ayat dalam Al-Fatihah, makmum wajib tegur. Kalau makmum jauh atau tegurannya tak didengar oleh imam, makmum tak boleh ikut imam, makmum kena niat mufaraqah, salah sendiri. Sebab apa? Sebab makmum yakin sholat imam batal atau sholat imam tak lengkap, sebab belum lengkap Fatihahnya, mana boleh dia pergi rukuk, i'tidal dan seterusnya. Ini bagi makmum yang tahu. Jadi yang tahu tak boleh ikut. Niat mufaraqah, sholat sendiri. Tapi makmum yang tak tahu, dia ikut dengan imam. Imam pun tak sedar kalau dia gugur satu ayat dalam Al-Fatihah. Maka selepas, kalau semuanya tak tahu lah, ini case yang kedua ya. Kalau makmum yang ikut dengan imam tak tahu, selesai salah, yang tahu tadi, yang sholat mufaraqah tadi, beritahu kepada imam, awak tadi gugur satu ayat dalam Al-Fatihah. Kemudian khabarnya itu pasti, diyakini. Maka dengan demikian, bila mana jarak antara salamnya imam tadi masih baru, yakni tidak lama, jaraknya lama itu lebih kurang 2 rakaat masa yang digunakan belum berlalu, imam di sini boleh kembali kepada masa imam gugur bacaan surat Fatihah tadi. Kalau rakaat yang kedua, ya rakaat yang kedua. Kalau yang pertama, yang pertama. Kena berdiri terus semula, tak payah kamat, tak payah apa, terus masuk ke dalam sholat. Kalau lupanya pada rakaat yang kedua, imam kena mula bacaan Al-Fatihah daripada pertama, tapi dikira rakaat yang kedua. Yang pertama tak perlu diulang karena dianggap masih sah. Jadi rakaat yang kedua sambung seperti biasa, ruku, i'tidal sampai rakaat yang ketiga. Sebelum salam maka dia melakukan sujud sahwi. Ini bila mana imamnya tak sedar gugurkan Al-Fatihah, satu ayat. Tapi kalau imamnya tahu, tadi aku gugurkan satu ayat dalam Al-Fatihah, diteruskan juga, imam dan makmum batal semua. Sebab sholatnya makmum bergantung dengan imam, sementara imam sholatnya batal. Ini bila mana keadaan si imam lupa dan tak ada yang menegur. Faham tak? Ada yang bertanya? Tak ada tanya, saya tanya. Paham ya? Yang dikatakan tadi memang betul, tak boleh ada 2 jemaah dalam satu masjid. Kalau satu jemaah sedang sholat, tak boleh mendirikan jemaah yang lain. Kalau tadi ditunggu karena melibatkan musliman yang akan sholat balik adalah baik. Dan sholat itu kalau mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam afdal daripada sholat pertengahan hari. Ya. Ada yang bertanya? Diulangnya betul karena imam mengakui kalau ada satu ayat yang terlepas. Tapi kalau imam, walaupun imam ditegur, imam tadi lupa satu ayat. Kalau imam mengatakan tak, saya yakin saya baca sepunya ayat, maka dalam hal ini imam berpegang kepada keyakinannya. Makmum yang kalau meyakini imam menggugurkan satu ayat, di situ makmum pun berpegang kepada keyakinannya, maka dia kena sholat balik. Kalau imam tidak pasti, yang memberitahukan kepada makmum, yang memberitahukan kepada imam
orang-orang ramai, yakni sedar, tak mungkin satu orang saja yang tahu, yang lain tak tahu. Tapi kalau yang memberitahukan orang ramai, 2, 3, 4, 5 orang memberitahukan, ya imam satu ayat tadi gugur, imam sini kena ikut berita yang meyakinkan kepada yang datang daripada makmum. Beritanya mesti yakin. Tapi kalau yang membawa berita satu orang dan imam merasakan, seingat saya baca, lebih yakin kepada keyakinannya, maka imam dihukumkan ikut keyakinannya. Makmum juga diikutkan kepada hukum keyakinannya. Kalau dia yakin imam tak baca, dia akan sholat balik. Fadhal. Kita dalam rukun salat ini ada 17. Rukun yang terakhir itu tertib. Allah yataqaddam rukun antara rukun antara kita. Kalau rukun Al-Fatihah itu rukun yang mesti dibuat sebelum rukun. Kalau Al-Fatihahnya tidak lengkap, rukunnya tidak sah, jadi tidak sah dan seterusnya. Kalau diingatkan setelah salam, kalau imam disitu lupa bacaan Al-Fatihahnya dan diyakini oleh imam dan jaraknya tidak jauh, seperti mana kes yang 2 rakaat tadi, jaraknya direct langsung, maka dalam hal ini imam kembali masuk ke dalam salat, diulang di mana rukun yang dia lupa, surat Al-Fatihah pada rakaat yang kedua tadi, dan masuk rakaat yang kedua, yang ketiga, salam sebelum sujud sahwi sebelum salam. Itu yang yang fadlukan, dan itu yang Anda explain sebentar tadi. Adapun masalah surat Al-Fatihah, Abu Hanifah berpegang kepada firman Allah "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an". Dengan pegangan itu mereka mengatakan kalau surat apa saja di dalam salat diperbolehkan istinadan dengan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Walaupun al-afdaliyah dari Abu Hanifah adalah membaca surat Al-Fatihah. Al-faham alladhi yakhtalif. Itu yang saya jelaskan. Halas?
Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kepada bab al-akhlaq ma'a ibadillah, berakhlak kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada yang ke-15. Natanaqash wa natabahath wa natruk mujadalata man la yakun qasduhu al-ibtida'a ila sabilil haqq bal tasallata alayhi hawahu fala yuridu illa an yantasira li ra'yihi mahma kan. Yang ke-15, kita boleh berbahas, berunding dan berdialog dengan meninggalkan pertengkaran dengan mereka yang kita berdialog dengannya, yang niat mereka bukan memperolehi petunjuk ke jalan yang benar, bahkan dikuasai oleh hawa nafsunya atau hawa nafsu dirinya sendiri, dan tidak ingin terkecuali untuk mempertahankan pendapatnya walau apa sekalipun. Adab kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, kita boleh berdiskusi, diskus, boleh berbincang, boleh bertukar fikiran, boleh berdialog walaupun tidak sehaluan, maka dicari titik kesepakatan melalui dialog. Dialog ini bahagian daripada wasilah untuk mencari titik kebenaran. Dialog adalah bahagian daripada wasilah untuk mencari titik kebenaran. Akan tetapi dialog ini mestilah dengan adab, dengan kaedah-kaedah yang dibenarkan dan diaturkan di dalam syarak. Karena baginda Rasulullah SAW pernah memberikan peringatan kepada orang untuk mengelak daripada berdialog, bahkan dicela oleh Nabi SAW bila mana dialog itu dapat menimbulkan permusuhan ataupun kebencian. Dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan illa utul jadal." Tidaklah orang itu tersesat setelah mendapatkan petunjuk seperti mana tersesatnya orang yang suka berdebat. Yang suka berdebat, ini cari pasal selalu, cari berdialog. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, Allah akan menyediakan syurga yang menyediakan tempat di syurga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan walaupun ianya benar. Meninggalkan perdebatan walaupun ianya benar. Adakah bermakna orang meninggalkan perdebatan walaupun ia benar bermakna dia tidak menegakkan kebenaran? Tidak. Akan tetapi yang dimaksudkan syurga kepada orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar, bila mana perdebatan itu akan menimbulkan permusuhan, perkelahian, dan juga mudarat yang lebih besar daripada mempertahankan kebenaran. Terkadang kita berhadapan dengan kebenaran ini, bila mana dipertahankan justru mengundang mudarat yang lebih berbahaya berbandingkan kepada mempertahankan kebenaran. Oleh sebab itu, dalam kaidah yang selalu dipakai dalam ulama al-usul, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Darul mafasid, menolak perkara buruk itu datang, lebih diutamakan berbandingkan melakukan perkara yang membawa kebaikan. Perdebatan yang mencari kebenaran, bila mana kebenaran ini adalah mengundang mudarat yang lebih besar, maka tinggalkanlah perdebatan ini supaya tidak mengundang kemudaratan yang besar. Ini masalah perdebatan yang perlu untuk dihayati kepada sesiapa yang mau berdebat. Makanya dalam hal ini ada beberapa adab di dalam orang berdebat. Yang pertama, menyediakan al-jawul munasib, menyediakan suasana yang sesuai.
Jangan tengah panas nggak berdebat. Ini bukan berdebat kalau suasana panas, tapi tidak bergaduh. Menyediakan suasana yang sesuai, di tempat yang sesuai, keadaan yang sesuai. Adapun perdebatan yang masing-masing ada sokongan, kalau ini bercakap kita sokong, ini bercakap yang sebelah sana pun tepuk tangan. Ini bukan perdebatan, tetapi ingin mengalahkan satu dengan yang lain. Sementara perdebatan bukan kalah mengalahkan, tetapi ingin mencari titik kebenaran. Itu namanya perdebatan ataupun dialog. Dialog bukan menang, bukan cari menang, tapi cari kebenaran. Olehada kata Imam Syafi'i mengatakan ma'allahu ahadan illa wa atamanna anna al-haqqa biyadihi. Saya tidak pernah berdebat dengan sesiapapun juga, melainkan saya berharap kebenaran muncul pada musuh saya. Maksudnya apa? Ada intisar lin nafs, tidak mencari menang untuk diri sendiri. Itu adab utama seseorang berdialog, seseorang berdebat. Dan yang pertama, orang mau berdebat, mau berdialog, menciptakan suasana yang sesuai, yang lagi tidak emosi. Menciptakan suasana menciptakan suasana yang tepat juga mempunyai arti memilih orang yang juga tepat untuk berdialog. Memilih orang yang tepat untuk berdialog bahagian daripada sebab untuk mencipta suasana yang sesuai. Tapi kalau orang yang berdialog itu emosional, orang yang berdialog itu lidahnya tajam, orang yang berdialog itu bersifat mengundang emosi, maka ini dialog bukan cari kebenaran, tetapi cari pergaduhan dan perselisihan. Yang pertama, orang mau berdebat dan berdialog adalah menyediakan suasana yang sesuai dan orang yang sesuai. Daripada dua belah pihak, jangan kita bawa dialog dalam bidang ilmu tafsir, kita ambil orang yang pakar dalam bidang ilmu ekonomi. Tak kena orang nak bercakap tentang tafsir orang ekonomi. Sama juga nak berdialog tentang ekonomi, jangan bawa orang ahli tafsir untuk berdebat tentang pasar ekonomi. Spesialis dalam bidang itu adalah orang yang layak untuk berdialog. Jadi boleh menang, boleh cocok ketika dia disampaikan dalil, masing-masing boleh menimbang dalil lawannya. Tapi kalau yang tidak layak berdialog, ini bukan jadi kebenaran. Dan yang pertama adalah i'dad al-jawwal munasib, menciptakan suasana yang sesuai dan orang yang sesuai. Yang kedua, al-ikhlas usul niyyah, ikhlas dan juga telus niat ketika berdialog. Apa maksud keikhlasan dalam berdialog dan telus niat ketika berdialog? Ingin mencari kebenaran, bukan cari menang. Dan ini adalah perkara yang perlu diakui oleh kedua belah pihak masing-masing yang akan berdialog. Kalau motifnya cari menang, maka dalam hal ini lari daripada adabul hiwar. Dah tak kenal dengan adab hiwar. Sebab apa? Kalau dia ingin menang, dia sudah meyakini apa yang dia pegang itu benar dan ingin menyalahkan musuh. Kalau dia berpegang kepada konsep yang dia pegang itu benar dan ingin tahu kebenaran daripada pihak musuh, itu wajar. Tapi kalau dia meyakini yang dia pegang itu benar dan dianggap musuhnya salah dan akan menunjukkan kesalahannya, di sini dia bukan mencari kebenaran tapi nak buka kesalahan musuh. Tak boleh juga orang berdialog dia tak yakin apa yang dipegang itu benar atau tidak. Ini problem juga. Macam mana dia akan berdialog dengan orang yang dia tak yakin pegangannya itu benar atau tidak? Dia kena yakin yang dipegang itu adalah benar dan ingin mendengar kebenaran yang ada pada musuh.
atau pada orang yang dia nak berdebat untuk berdialog dengannya. Tapi kalau dia meyakini yang dia pegang itu benarnya, itu adalah syarat akan tunjukkan kesalahannya. Ini dialog ingin menyalahkan orang, bukan mencari kebenaran. Ada yang kedua, ada berhiwar, al-ikhlas, usidqin niyah. Yang ketiga, al-insaf wal-adl. Al-insaf wal-adl, jujur dan juga bersikap adil. Jadi kalau kebenaran ada pada lawan yang dia memberikan hujah, dia tidak boleh menyembunyikan pengakuannya kepada kebenaran yang ada karena demi mempertahankan hujahnya. Lihat di dalam khutbah yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika berkhutbah dan ingin meletakkan satu kadar tertentu pada mas kawin. Sayyidina Umar ingin menetapkan kadar tertentu dalam mas kawin dalam khutbahnya, yakni ditentukan kadar yang kecil, yang murah. Maka seorang perempuan bangkit, ya Amirul Mukminin, engkau akan tetapkan kadar mas kawin ini murah, sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim melarang kepada suami yang menceraikan istrinya untuk menarik balik mas kawinnya walaupun diberikan qintar, yakni qintar satu jumlah bilangan uang yang besar, harta yang besar. Wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an. Kamu wahai suami, kalau ceraikan kepada istri kamu, kamu tak boleh ambil mas kawinnya itu walaupun kamu memberi sebanyak qintar, yakni jumlah yang banyak. Kata perempuan itu mengambil pemahaman daripada Al-Quran. Allah sebutkan di sini mas kawin diberikan dalam qintar banyak, Allah tentukan dengan sedikit. Ini kan satu dialog, yakni apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar di counter oleh seorang perempuan. Kata bahwa Sayyidina Umar mengatakan sadaqatul mar'ah, perempuan itu betul. Tak ditentukan kadarnya oleh Sayyidina Umar karena perempuan itu berpegang kepada ayat Al-Quran mengikut pemahamannya. Di sini insaf. Bila mana menyikapi kepada hujah yang disampaikan oleh lawan, ada logiknya, ada benarnya. Dalam hal ini dialog mesti ada insaf. Yang keempat, at-tawadhu wa husnul khuluq, merendah diri dan juga berakhlak yang baik. Berdialog perlu ada akhlak, perlu ada tawadhu, tidak bangga diri, tidak takabur, tidak ujub, apatah lagi bersifat provokasi untuk cari marah musuh. Kadang-kadang orang berdialog guna strategi psikologi. Apa itu? Nak bikin geram itu musuh supaya dia tak boleh berpikir tenang, sehingga jadi kalang kabut dulu hujah. Sebab apa? Musuhnya itu bikin dia marah. Orang kalau dalam keadaan marah dia tak boleh berpikir jernih. Sementara tujuan daripada dialog atau perdebatan itu hakikatnya adalah mencari kebenaran. Jadi kenalah mesti tulus, tawadhu, walaupun kebenaran melihat kepada dirinya. Yang kelima, al-hilmu wa sabr, santun dan sabar. Kesantunan dan kesabaran ini boleh dinampak kalau orang berdialog. Kalau satu bercakap, satu diam. Kalau sama-sama bercakap, tak akan sampai kepada matlamat yang diharapkan daripada dialog itu. Biasanya orang yang tak sabar dan kurang santun, kalau tengah dari itu pun selalunya akan ada bila mana dalam keadaan emosi, sehingga cakap belum selesai sudah di counter terlebih dahulu. Maka adab yang kelima di dalam berdialog adalah al-hilmu wa sabr. Yang keenam, ar-rahmatu wa syafaqah, rahmat dan juga mengasihi satu kepada yang lain.
Kalau dalam dialog itu ada kasih sayang, maka tak akan ada makian satu kepada yang lain. Tak ada saling merendahkan satu kepada yang lain. Di dalam berdialog perlu adanya kasih sayang satu kepada yang lain. Ini kalau antara orang Islam dengan orang Islam lah, kan yang ingin mencari kebenaran daripada pihak yang lain. Yang ketujuh, al-ihtiram, menghormati satu kepada yang lain. Akan dinampak penghormatan satu kepada yang lain kepada orang berdialog bila mana satu memanggil kepada yang lain dengan panggilan yang sopan. Kita kalau melihat dalam Al-Quran Al-Karim, dialog yang diadakan oleh para anbiya kepada kaumnya, panggilannya adalah ya kaum, atau wahai kaumku, wahai kaum. Tidak dikatakan ya kufar, ya dhullal, hai orang kafir, hai orang yang sesat, hai orang ahli bid'ah. Panggilan itu mesti sopan. Ya muslim, ya akhi, ya habibi. Panggilan itu mesti sopan, sebab ini bahagian daripada wasilah untuk mencari titik temu kebenaran di dalam berdialog. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan." Janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan perdebatan yang terbaik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah kamu dengan mereka dengan perdebatan yang terbaik. Yang ini perdebatan yang mendatangkan manfaat, bukan perdebatan yang maki, perdebatan yang tiada mendatangkan manfaat. Melihat ada beberapa sikap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila mana berhadapan dengan orang-orang kufar Quraisy, bila mana mereka mengajak berdebat kepada Nabi dan perdebatannya itu perdebatan yang tiada menguntungkan, Nabi tidak layak kepada mereka. Pernah Nabi diminta oleh mereka, kami tidak akan beriman kepada engkau kecuali engkau naik pergi ke langit dengan, aku nak nampak engkau bagaimana naik ke langit dan membawa ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada kami bukti itu yang kami minta. Atau kamu, bagaimana kamu ini menjadi seorang Nabi sementara kamu miskin, tidak punya kebun, tak punya tanaman, tak punya rumah besar, tak punya istana. Yani perdebatan macam ini, Nabi menjawab, hal kuntu illa basyaran rasulah, saya hanya rasul saja. Tak panjang lebar Nabi SAW berhadapan dengan orang yang mengajak berdialog, tapi dialog jadi dialog inat, at-ta'annud, begini. Dialog seperti ini tidak perlu untuk dilayan. Terkadang berhadapan dengan orang yang degil seperti ini, yang adalah terkadang merupakan satu jawaban. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada baginda Rasulullah SAW tentang sikap orang-orang yang sedemikian, "Fala taqulu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi." Kamu jangan duduk dengan mereka, yakni dengan siapa? Dengan orang-orang kafir Quraisy yang mengajak berdialog, berbicara tentang hal-hal ketuhanan yang tiada mendatangkan manfaat. Jangan kamu duduk dengan mereka sehingga mereka cakap benda yang lain. Dan ini bahagian daripada sikap berhadapan kepada orang yang berdialog yang tidak ada mendatangkan manfaat. Kemudian yang ke-16, "Wan nasu amamana wahidun min arba'." Manusia ini ada 4 macam. Akan dijelaskan bagaimana berhadapan dengan salah satu golongan daripada 4 ini. Yang pertama, syakhsun amana muqinan musaddaqan mutma'innan wa habba ya'malu jaddan fi tariqi imanihi wa tahqiqi mabda'ihi. Seseorang yang dia beriman dan meyakini akan apa yang diimaninya dan percaya serta beramal sungguh-sungguh dengan dasar imannya, badilan ghayatul juhdi wa aqsal mustata', memberikan yang terbaik daripada usahanya, fahuwa minna wa nahnu minhu, maka orang seperti ini adalah
golongan daripada kami dan kami pun bahagian daripadanya. Apa patut kita buat kepada orang yang dia beriman, beramal dan juga mendatangkan kebaikan untuk dirinya dan untuk orang lain? Apa patut kita buat melihat kepada orang sedemikian? Cemburu, hasad, dengki, tak puas hati dengan kelebihan yang ada pada orang itu? Kal nu'adiluhu, kita perlu tolong dan sokong. Wa nadha'u aydina fi yadihi, kita meletakkan tangan kita pada tangannya sebagai tanda sokongan kepada orang itu. Sairina ala manhajir ra'il awal, sama-sama berjalan seperti mana jalan para sahabat. Walam yasruh akhir hadal ummah illa bima salaha alaihi awwaluha. Ini umat tak akan baik kecuali dengan cara baiknya umat yang terdahulu. Macam mana umat yang terdahulu boleh sukses? Saling dukung, mendukung, kasih sayang satu dengan yang lain, cinta mencintai, persaudaraan yang kuat. Walihada, untuk membaca, menyuburkan hubungan persaudaraan dan saling tolong menolong, la tahasadu, jangan saling kamu mendengki, wala tadabaru, jangan saling kamu membelakangi, wala taqata'u, dan jangan saling kamu memutuskan satu kepada yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kamu sebagai hamba Allah yang bersaudara. Ya, secara tidak langsung ingin memberitahukan persaudaraan itu dapat terjalin antara kita bila mana tidak ada saling mendengki, tidak ada saling membelakangi, dan tidak ada saling memutuskan perhubungan, baru ada persaudaraan. Tapi walaupun kita nak mendakwah persaudaraan satu dengan yang lain dalam payung iman, tapi saling mendengki, saling membenci, saling memutuskan tali silaturahim, saling membelakangi, saling tidak memberikan dokongan satu kepada yang lain, ini adalah persaudaraan tak hanya dalam tulisan dan gambar saja, realitinya tidak wujud. Walihada, kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasanya tatada'a alaikum al-umam kama tatada'a al-akalatu ala qas'atiha. Satu hari kamu ini akan dicabik-cabik oleh umat. Tahu cabik-cabik apa bahasa kampung saya ini? Maksudnya diserbu daripada segala tempat. Kalau makanan itu dalam bulan, satu tangan dari sini, satu dari sini, satu daripada apa, semua dalam tempat. Ini perumpamaan umat Islam. Tatada'a alaikum al-umam kama tatada'a al-akalatu ala qas'atiha, yakni diserbu daripada segala penjuru. Apa maksud diserang daripada segala penjuru? Adakah karena ramainya musuh? Boleh jadi. Dan juga mempunyai makna serangan daripada berbagai itu. Maksudnya dari berbagai aspek yang ada dalam agama kita akan diserang. Budaya, ekonomi, iman, apalagi hubungan kemasyarakatan, pendidikan. Bukankah segala hal apa yang ada pada umat Islam ini adalah banyak mengambil daripada orang bukan Islam? Dalam sistem perekonomian pun contohnya. Kemudian sahabat bertanya, "Amin qillatin nahnu ya Rasulullah?" Adakah kami diserang seperti itu banyak sangat? Karena kami ini golongan yang lemah, yang kecil, yang sedikit. Kata baginda Rasulullah, "La bal antum katsir." Kamu bukan sedikit masa itu, kamu ramai. Walakinnakum ghuzaa ka ghuzaa'is sail. Tetapi kamu umpama buih di atas lautan, yakni kosong dalamnya, tak ada kekuatan. Kekuatan apa yang dimaksudkan? Bukankah ramai jumlah? Yang kekuatan persaudaraan tak ada. Kekuatan ikatan saling mendukung satu dengan yang lain tidak ada. Yang menjatuhkan banyak. Melihat kata baginda Rasulullah, "Inna syaitana qad ya'isa an ya'budahu al-musallun." Syaitan putus asa untuk disembah oleh orang yang salat. Dalam riwayat yang lain di Jaziratul Arab, di negara Arab, yakni tak akan disembah syaitan. Walakin akan tetapi syaitan riba. Awalnya syaitan itu mahu disembah, karena sudah diberitahukan tak akan mungkin syaitan disembah untuk umat ini, maka syaitan mempunyai planning alternatif yang kedua.
awalnya nak jadi Tuhan untuk disembah, tak percaya, at-takhrij bainakum, timbulkan perselisihan satu dengan yang lain dalam peringkat rumah tangga, dalam peringkat jiran, dalam peringkat kampung, dalam peringkat bandar, dalam segala peringkat. Takhrij bainakum. Misalnya bergaduh, cucuk sana cucuk sini, timbulkan isu ini dalam pahaman saya sini. Takhrij bainakum, ini tipu muslihat syaitan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Pesanan Nabi dalam Hajjatul Wada' pertama, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'dhin. Jangan kamu kembali setelah aku kufur yang membunuh satu kepada yang lain. Maksud kufur di sini adalah bukan kufur keluar daripada agama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya tidak risau kamu itu syirik, tapi yang dirisaukan oleh Nabi SAW perkara yang lain. Adapun jaminan syirik untuk umat ini Nabi merasa aman, jadi tak akan berlaku syirik. Tapi yang berlaku adalah tahrij yang membawa kepada pembunuhan. Waliyadzubillah. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Kemudian dalam Hajjatul Wada' khutbahnya beliau menyampaikan, tahukah kamu hari ini hari apa? Negeri ini negeri apa? Bulan ini bulan apa? Ini bulan-bulan yang haram, di negeri yang haram. Sesungguhnya harta kamu, darah kamu, dan juga kehormatan kamu diharamkan oleh Allah, seperti mana haramnya tempat ini, negeri ini, dan juga bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah, sebagai bulan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengharaman untuk membunuh, menodai marwah, dan juga mengambil harta orang lain tanpa dengan benar. Kita berhadapan dengan orang yang sehaluan dengan kita, walaupun beza mazhab, walaupun beza NGO, walaupun beza prinsip, selagi ianya adalah satu pegangan seperti mana sahabat, walaupun bukan kelompok kita, walaupun bukan NGO kita, kita tolong, letakkan tangan kita kepadanya, sokong, doakan, tapi tidak cemburu, tidak jelas. Ada yang pertama. Yang kedua, syakhsun arafa al-haqqa wa amana bihi illa annahu imanun naim. Ada golongan orang yang kenal akan kebenaran dan beriman kepada kebenaran, akan tetapi imannya itu tidur. Apa maksudnya iman tidur? Dia tak beramal sesuai dengan kebenaran yang diyakini. Yathbul alaihi al-amal bil-iqtidar wa yashqu alaihi al-badal fi sabilih. Dia tidak beramal, malas untuk mengamalkan akan kebenaran yang diyakininya. Fahada nad'uhu ila al-amal wal-jidd fi sabil mabda' al-haqq alladhi amana bihi wa irtadah, mubayyin lahu annahu laysa al-iman bit-tamanni. Kepada golongan yang beriman akan kebenaran tapi malas menunaikan kebenaran yang diyakini atas dasar imannya, orang seperti ini diingatkan, dinasihati, diajak, diingatkan, disampaikan keterangan, bukan dianggap hina, sesat, dan juga dianggap orang yang keluar daripada kebenaran, dari pandang rendah. Perbezaan berhadapan dengan orang yang malas dalam beramal, kalau dilihat dengan pandangan kasih sayang, maka dia akan menasihati dan menginginkan kebaikan kepada orang itu. Tapi bila mana dipandang rendah dan hina, maka dia akan maki, caci, rendahkan kepada orang itu. Tergantung kepada sikap kita kepada orang yang terbesir, mugassir, yang dia tidak tunaikan hak kebenaran yang diyakininya. Kalau dipandang oleh kita orang yang hina, fasik, sesat, maka kita akan banyak marah. Tapi kalau kita melihatnya dengan pandangan rahmat, macam mana saya akan selamatkan orang ini daripada kesesatannya? Itu sikap yang perlu ada kepada kita sebagai mukmin muslim berhadapan dengan muslim yang lain yang meninggalkan kebenaran. Fahimtum? Ada sikap kepada orang yang berhadap ketika datang seorang kepada baginda Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, innal li bizina.
Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. As-sahabah marah. Macam mana datang kepada Nabi minta izin untuk berzina? Tapi Nabi bijak, nak tunjuk bagaimana menyikapi orang yang dia tahu zina itu haram, ada tahu, tapi kalah dengan hawa nafsunya. Oleh sebab itu dia minta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru Nabi bagi ubat, atau bagi ubat, kamu mahu orang berzina dengan ibu kamu? Dia mengatakan tidak. Atau bagi bintik, adakah kamu mahu orang berzina dengan anak perempuan kamu? Dia mengatakan tidak. Atau bagi ukhtik, adakah kamu rida orang berzina dengan saudara perempuan kamu? Ammajin, saudara perempuan kepada ayah kamu, khalatin, saudara perempuan kepada ibu kamu? Dia mengatakan tidak semua. Kata Nabi, perempuan yang kamu nak zina dengannya mungkin anak kepada orang lain, ibu kepada orang lain, saudara perempuan kepada lelaki yang lain, yang mereka juga tak mau sebagaimana kamu tak mau. Di sini sikap yang bijak menyikapi orang yang tak betul. Dia tahu kebenaran tapi dia menyimpang daripada kebenaran. Sikapnya adalah ar-rahmah syar'i. Yakni menyikapinya dengan kasih sayang, diingatkan, ditegur dan juga dinasehati. Faham dong? Yang ketiga, syakhsun mutasyakikun la yahtabi sabila أو مكذب غير أنه ليس بمحارب ولا معوج طريق الدعوة فهذا بيننا وبينه الدعوة إلى الله بالحكمة والمجادلة بالتي هي أحسن. Berhadapan dengan orang yang ketiga, yaitu orang yang meragui agama tapi pada masa yang sama tidak memerangi kepada agama dan tidak menjadi penghalang akan tersebarnya agama, maka antara kita dengan dia, hak orang itu adalah disampaikan dakwah dengan hikmah, mau'izah hasanah, dan juga dengan perdebatan atau berdialog yang terbaik. Orang yang tak percaya agama tetapi tidak memerangi kepada agama, ragu-ragu kepada agama tetapi tidak memerangi agama, atau tidak menjadi penghalang tersebarnya agama, maka orang ini punya hak kepada kita sebagai orang Islam. Haknya adalah dakwah kepada mereka. Walihada dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu, wahai orang beriman, untuk berbuat al-birru. Allah tidak melarang kamu menyikapi kepada golongan orang kafir yang tidak memusuhi, memerangi kamu dan tidak mengusir kamu, tidak memerangi dalam dakwah, tidak memerangi dalam agama, tidak pun menghalau kamu. Allah tidak melarang kamu, wahai orang beriman, berhadapan dengan orang kafir yang seperti ini, antabarruh, untuk kamu bersikap al-birr wa tuqsitu ilaihim, dan kamu bersikap al-qistu, yakni al-adl, adil. Perbezaan antara al-birr wal adl. Al-birr itu al-ihsan. Al-ihsan memberikan orang haknya lebih daripada sepatutnya. Al-ihsan tidak menuntut apa yang menjadi hak dengan memaafkan, menggugurkan hak kita daripada orang. Itu bahagian daripada ihsan. Tapi adil memberikan hak orang sesuai dengan haknya dan kita menuntut hak kita sesuai dengan hak kita. Mana yang lebih tinggi darjatnya antara al-birru wal adl? Al-birru lebih utama, lebih mulia adalah al-birr. Allah menyuruh umat Islam dan mukminin bersikap kepada orang kafir non muslim yang tidak mengganggu dakwah kita, yang tidak mengusir kita daripada negeri kita, untuk mendahulukan ihsan kepada mereka berbandingkan kepada adil. Allah dahulukan al-birru tsumma al-adlu. Ini kepada siapa kita sikap? Kepada non muslim, yakni menginginkan kebaikan kepada dia. Nah, satu hari datang kepada rumah baginda Rasulullah seorang bernama Adi bin Hatim At-Tai. Adi bin Hatim
Adi bin Hatim ini seorang beragama Kristen. Setelah awalnya menyembah berhala, dia masuk agama Kristen. Katanya dia masuk agama Kristen ini karena marah sama Nabi, tak mau beriman kepada Nabi. Dia cari agama lain yang lebih hampir dengan agama yang dibawa oleh Nabi, yakni agama Samawi. Didapati agama Kristen. Karena dakwahnya agama Kristen pun datang daripada langit, yakni Ahlul Kitab. Maka dia pun pergi ke Syam. Katanya mengatakan, aku dapat di Syam sana orang Kristen lebih teruk bagi dia, lebih teruk berbandingkan kepada Muhammad. Yani dia tak beriman juga kepada Nabi. Kononnya nak beriman kepada agama Kristen untuk menyaingi Nabi. Didapati ternyata agama yang diyakini olehnya di sana lebih teruk berbandingkan kepada keyakinan yang dibawa oleh Nabi SAW menurut Ali bin Hatim. Maka dikembali. Katanya, aku akan tengok orang ini betul Nabi kan atau bukan. Kemudian kata Ali bin Hatim sampai ke tempat baginda Rasulullah SAW. Kemudian dia mengucapkan tahiyat berbahasa sana. Kemudian baginda Rasulullah mengatakan, siapa? Katanya Ali bin Hatim. Kata baginda Rasulullah, Al-Ta'i. Ini Ali bin Hatim Al-Ta'i. Ini Hatim Al-Ta'i, seorang yang terkenal dengan sifat murahnya. Dia hidup di zaman Nabi tapi tak beriman kepada Nabi. Tapi Nabi menghargai ihsan dan nilai-nilai murni yang dilakukan oleh Hatim Al-Ta'i walaupun dia bukan Islam. Sehingga Nabi membebaskan anak perempuan Hatim Al-Ta'i yang ditawan oleh kaum muslimin tak ada sebab melainkan karena bapaknya orang punya sifat yang mulia, yang mempunyai sifat yang ada dalam Islam. Anak perempuan Hatim ditawan oleh kaum muslimin dalam satu peperangan dan dibawa kepada Nabi SAW. Ketika ditanya, anak Hatim Al-Ta'i itu mengatakan, saya adalah anak kepada orang yang suka layan kamu, yang suka memberi, yang tidak pernah menghampakan sesiapa, yang disebutkan sifat-sifat baik bapaknya. Kata Nabi, ayah kamu itu mempunyai sifat yang ada di dalam agama, yakni agama Islam. Kalau ayah kamu meninggal dalam keadaan Islam, kami akan doa untuk ayah kamu. Kemudian dia minta izin kepada sahabat untuk dibebaskan ini anak perempuannya, Hatim Al-Ta'i. Apa sebab? Tak ada sebab lain kecuali karena perbuatan baik, akhlak yang baik yang ada kepada bapaknya. Bapaknya itu sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Tapi dikenal oleh Nabi SAW, bukan dikenal orangnya, dikenal nilai-nilai murninya itu yang ada. Maka dibebaskan oleh Nabi SAW. Anak lelakinya Ali ketika jumpa dengan Nabi SAW dan memperkenalkan dirinya Ali bin Hatim, kata Nabi Al-Ta'i, yani dengan reaksi yang ta'ajub. Dia mengatakan, ya. Maka Nabi bangkit, ditemani itu Ali bin Hatim ke rumahnya. Di perjalanan Nabi dijumpai oleh seorang perempuan tua yang ingin berbincang kepada Nabi tentang suatu hajat yang ingin disampaikan. Maka Nabi lepaskan tangan Ali bin Hatim dan Nabi dengarkan perempuan itu bercakap. Kata Ali bin Hatim, ini perempuan cakap lama. Nabi berdiri, dilayan oleh Nabi sampai perempuan itu puas hati. Kata Ali bin Hatim, kalau ini orang cari kekuasaan, cari kemegahan, tak akan layan perempuan tua sekian lama bercakap dilayan oleh Nabi dengan kesibukan yang luar biasa. Kata Ali bin Hatim, daripada sini aku tahu ini orang tidak mencari kekuasaan atau tidak mencari kemegahan. Kemudian datang ke rumah Nabi SAW, dipersilahkan masuk. Alas yang biasanya duduk diambil, itu alas dibagi kepada Ali bin Hatim. Nabi duduk di bawah di tanah. Kata Ali bin Hatim mengatakan, duduklah kamu di atas alas ini karena kamu tuan rumah. Kata Nabi, kamu tetamu saya. Walaupun kafir, tapi ditunjukkan sikap adab sampai kepada perangkat albir ataupun ihsan kepada tetamu walaupun dia non muslim. Di situ Ali bin Hatim baru mengucap 2 kalimat syahadat. Baru diberitahu oleh Nabi, satu hari kamu akan begini, hal-hal yang akan didapat oleh Ali bin Hatim setelah wafatnya Nabi diberitahukan oleh Nabi SAW dan semuanya terjadi. Falhasil di sini yang menyebabkan Ali bin Hatim terpikat kepada Islam adalah al-ihsan. Yang keempat, saya akan pada secara ringkas,
Syakhsun lam yaktafi bil kufri wal takdzib bal dhalla mu'adiyan yuhawil isqat rayat al-huda wal haqq wa yatahayyan al-furas lin-nail min al-islam wa ahla fa hadha laysa yasluhu lahu illa hadd as-sinan. Adapun golongan orang-orang yang dia tak cukup mendustakan agama tetapi memerangi agama, tak cukup mendustakan tapi agama diperangi, maka kata penulis mengatakan golongan yang seperti ini tidak ada lain jalan keluarnya kecuali angkat pedang. Angkat pedangnya pun juga bukan semata-mata untuk membunuh, tetapi untuk mematahkan kekuatan mereka yang menjadikan kekuatan mereka penghalang kepada agama. Jihad fi sabilillah. Bila mana kita berbicara tentang jihad, orang akan mempunyai satu sikap fobia, khususnya orang yang tidak tahu tentang ajaran Islam tentang konsep jihad. Dan ini ditambah lagi memburukkan keadaan dengan beberapa orang yang dia mungkin adalah golongan daripada muslimin yang salah di dalam memahami konsep jihad dengan mengangkat bendera jihad, tapi caranya tidak sesuai dengan jihad yang dituntut di dalam agama. Jihad yang dituntut dalam agama adalah ingin mengangkat bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak untuk kepentingan kelompok, tidak didasari dengan emosional. Melihat kata baginda Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, orang berjihad karena hamiyah, karena marah, ingin mempertahankan sikapnya, atau orang berjihad dengan dasar asabiyah, fanatik kepada perkauman atau kabilah? Yang mana satu di antara mereka yang fisabilillah? Kata Nabi, yang fisabilillah orang yang berjihad untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang dikatakan berjihad. Adapun untuk kelompoknya, untuk ideologinya, ada laisa lahu sabilun minal jihad. Tak ada jihad sama sekali. Di antara konsep jihad yang diajar oleh Nabi SAW ketika memberikan bendera kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang memerangi kaum Yahudi Khaybar. Baginda mengatakan, aku akan berikan bendera ini kepada orang yang cinta Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Diberikan kepada Sayyidina Ali. Diambil bendera. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, ana mauqatil. Wahai Rasulullah, atas dasar apa saya akan perangi mereka? Kata Nabi, perangilah mereka sampai mereka mengucap dua kalimat syahadat. yakni perangilah mereka untuk diajak kepada agama. Lalu Nabi pesan, yakni la an yahdiya bika Allah rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Wahai Ali, bila mana Allah menjadikan engkau sebab hidayah walaupun kepada satu orang, memeluk kepada agama Islam, mendapatkan hidayah, lebih baik kamu mendapatkan onta merah yang sebanyak mana. Kalau penuhi dunia ini dengan onta merah, maknanya simbol kepada kenikmatan dunia apapun juga didapat oleh kamu. Dengan kamu menjadi sebab hidayah walaupun kepada satu orang, kamu menjadi sebab hidayah lebih baik dibandingkan kamu dapat apa saja kenikmatan ke dunia. Itu pesanan Nabi bila waktu dihantar untuk berjihad. Kalau matlamat utama kepada jihad itu pembantaian, jangan kau sisakan seorang pun daripada mereka. Tapi bagi tahu hidayah, nak ajak mereka. Bukankah peluang bagi baginda Rasulullah untuk membunuh kepada masyarakat musyrikin Mekah ketika kota Mekah ditaklukkan oleh Nabi SAW? Lalu mereka gerung dan takut kepada tindakan yang akan diambil oleh Nabi terhadap musyrikin Mekah yang mengusir Nabi, yang memerangi berkali-kali kepada Nabi, menyebabkan ramai daripada sahabat Nabi yang syahid dalam peperangan itu. Mereka khawatir Nabi akan mengeluarkan satu hukuman pembunuhan kepada mereka. Tapi Nabi bersabda, mereka lemah waktu itu, mereka tidak punya kekuatan. Apa sikap Nabi kepada mereka orang-orang kafir Quraisy ketika mereka berada dalam keadaan lemah dan Nabi berada berkuasa? Kata Nabi, idhabu fa'antum tulaq. Pergilah kamu dan dimaafkan oleh Nabi. Dimaafkan dalam arti
hak mereka yang kalau Nabi akan keluarkan statement untuk bunuh akan dibunuh, tapi tidak dibiarkan dalam keadaan mereka dengan agamanya sendiri, tidak dihalau daripada Mekah kecuali setelah mendapat arahan terakhir daripada Allah untuk mensucikan dan membersihkan kota Mekah daripada orang-orang yang syirik. Masih dibiarkan. Waktu itu sekian ribu orang di Mekah daripada kaum musyrikin, tidak diusir oleh Nabi, dimaafkan, tidak diusir, dibiarkan duduk di Mekah sampai pada tahun ke-9 daripada hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidina Abu Bakar pergi ke haji, maka Nabi hantarkan Sayyidina Ali untuk membawa ayat dalam surat At-Taubah yang pada surat itu larangan kaum musyrikin untuk berada di kota Mekah, ingin mensucikan kota Mekah daripada orang musyrik. Itu pun tidak sekaligus. Orang-orang musyrik yang masih ada perjanjian damai dengan kaum muslimin untuk berada di kota Mekah, selesaikan sampai perjanjian damai itu sampai tiba waktunya, baru mereka keluar. Kalau belum lagi tiba waktunya, mereka boleh duduk. Tidak sekaligus dihalau. Tujuannya penghalauan itu pun bukan semata-mata untuk menindas kepada mereka, tapi ingin mensucikan kota Mekah daripada golongan orang-orang musyrikin. Ini sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam jihad. Dalam pesanannya ketika menghantarkan jaysh tentara untuk berjihad, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh orang tak bersenjata, jangan bunuh wanita, jangan bunuh kanak-kanak, jangan tukang pokok. Itu konsep jihad yang diajar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu melawan kepada siapa? Kepada kufar. Bukan sembarang kufar, kufar yang memerangi kepada kaum muslimin. Sikap Nabi seperti itu. Kita umat Islam, bukan orang tua, bukan kanak-kanak, binatang pun kena semua. Jihad macam mana? Ikut penilaian siapa jihad yang ada? Jihad mesti. Tapi bila mana tiba kepada masanya sesuai dengan syaratnya dan tepat dengan adabnya, baru itu dikatakan jihad. Wala yansuranna Allahu man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita sampai kepada yang ke 16. Insyaallah kita ada 3 lagi atau 4 lagi hak antara orang Islam dengan hak antara kita dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan taufik dan bahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dibenarkan sikap kita sesuai dengan tujuh ajaran dan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la tudillna mimman khalafa amraka wa 'asaq. Hasbunallahu wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma